Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nadia Nurhaliza dengan NIM 2203817. Baik, di sini di video kali ini saya akan menjelaskan tentang penulangan eh, mengenai bengkokan penulangan. Baik, sebelum kita memulai ke pekerjaannya, ke proyeknya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai bengkokan tulangan. Di sini saya mengambil file dari dosen dosen saya, dosen pengampu saya, Bapak Parmono. Nah, ini di sini ada bengkokan tulangan. Bengkokan tulangan pada Revit atau Rebir penting untuk memastikan ikatan yang kuat antara beton dan baja tulangan, serta untuk mempertahankan bentuk-bentuk dan kekuatan strukturnya. Nah, teman-teman di sini bisa dilihat ya, di sini tuh ada stirrup atau T-band diameter, lah, lalu ada bar diameter, lalu ada band diameter, dan terakhir ada hook band diameter. Nah, ini tuh lengkungkan pada sengkang mengacu pada berapa sengkang mengacu pada steel. Nah, bisa dilihat ya. Nah, ini 130 derajat. Ini tuh udah sesuai ya. Nah, di sini ada bar diameter dengan satuan milimeter ya, teman-teman. Lalu di sini ada band diameter ini yang warna merah ini, dan ada hook diameter yang ini dengan derajat 90 derajat, dan lalu yang di bawahnya 180 derajat. Nah, untuk T-band diameternya itu ini. Kenapa sudutnya 135? Karena menyesuaikan yang teman-teman kerjakan gitu. Nah, jika teman-teman di sini mau merubah apa yang teman-teman sedang kerjakan, itu teman-teman bisa klik edit type, lalu kita ubah 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 yang ada di sini. Di sini juga bisa kita ubah band diameternya, standar bandnya, dan lain-lainnya. Kita ubah di sini, kita edit, lalu sesudah kita klik edit, nanti akan muncul hook length-nya. Di sini teman-teman checklist atau pilih yang mana teman-teman butuhin gitu, atau yang teman-teman mau. Nah, itu kan si hook length-nya. Itu kalau teman-teman mau merubah si panjang hook length-nya. Tapi di sini udah ada beberapa contoh penulangan hook length yang sudah sesuai dengan standar. Itu berbeda bentuk kan. Ini tuh hook length yang sudah sesuai dengan standar, sesuai dengan yang ada di buku gitu, teman-teman. Langsung saja, sekarang kita coba mengerjakan di Revit, di software Revitnya gitu. Kita klik, nah, lalu kita pilih new, new model, lalu kita pilih struktur karena kita akan mengerjakan pekerjaan struktur, lalu klik OK. Oke, eh, s- kita yang pertama kita bikin dulu, kita klik struktur, kita bikin beam, kita klik. Oke, karena di sini
gak ada. Kita cari misalnya contoh ini BIM ukuran 300 kali 600. Kita coba bikin. Langsung saja kita bikin dengan ukuran ke sini 1000. Lalu kita bikin dari sini ke sini, misalnya yang jangan gede-gede, 5000. Kita oke, jangan dulu dikasih tulangan ya teman-teman. Lalu kita klik project browser, ini kita lihat is-nya, kita klik. Nah, sini udah ada ya teman-teman. Nah, lalu kita bisa kasih penulangan di sini. Caranya, nah kan ini udah muncul ya, coba kita klik sekarang. Nah, udah sesuai ya teman-teman. Ini udah sesuai gitu sama yang udah tadi kita kerjakan. Berarti artinya udah bisa dikasih rebar. Kita coba dikasih rebar, kita klik rebar. Lalu kita oke kan. Ini tuh buat mastiin lagi gitu, di struktur yang mana yang akan mau dikasih rebar. Lalu kita klik oke. Nah, ini nih keluar ya teman-teman, rebarnya. Ada berbagai macam tulangan di sini. Teman-teman bisa pakai tulangan-tulangan ini sesuai dengan yang teman-teman perlukan gitu. Nah, misalnya di sini saya mau mencoba memberi tulangan ini. Nah, ini kan nggak bisa ya teman-teman. Itu caranya dengan, nah kan tadi si ribernya nggak muncul. Caranya biar muncul itu teman-teman klik kan, kan klik yang ini teman-teman klik yang ini. Pokoknya, bentar, coba hapus dulu ya. Nah, caranya, bentar. Nah, klik ini, lalu klik rebar. Misalnya teman-teman, makanya ini udah ada ya. Kalau misalnya teman-teman gak ada, kalau misalnya teman-teman gak ada, itu bisa teman-teman klik ini, placement, lalu klik yang near cover yang ini, reference yang tengah, lalu yang ini juga diubah ke parallel to workplace. Nah, ini kan udah ada ya teman-teman sih tulangan yang tadi sudah dimasukin gitu ini. Teman-teman bisa menyesuaikannya, misalnya pengen ininya lebih kecil gitu, atau misalnya ininya mau kita panjangin aja, tapi teman-teman pengen ininya di bawah, itu bisa digeserin aja ke bawah. Iya, pokoknya teman-teman geser-geserin aja biar si ini tulangannya ke atas atau ke bawah gitu. Nah, kayak gini. Ini tuh dari ke atas kan. Nah, itu ya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke
beam yang satu lagi, kita klik, lalu kita klik lebar, kita ininya, lebarnya muncul lagi kan teman-teman. Misalnya teman-teman bisa pakai garis dulu ya teman-teman, kita pakai yang ini, misalnya di sini. Ini kan muncul ya tuh teman-teman. Nah, tapi kita harus merubahnya jadi hmm, karena di sini itu kita mau bikin Tintin. Nah, tapi kan ini muncul lagi ya. Misalnya teman-teman ribbonnya hilang, bisa klik yang ini. Lalu ini kan udah muncul garis. Kita harus membuat titiknya terlebih dahulu. Kita ubah yang di placement. Ini yang pertama, yang ini. Lalu ini juga yang pertama. Kita ubah jadi ini yang kedua. Lalu ini yang kedua. Nah, oke. Udah. Lalu kita klik aja. Nah, ini titik, langsung ada titik-titiknya. Tapi sekarang kita coba titik-titiknya sesuai dengan si ujung ininya. Kita hapus dulu misalnya yang ini. Nah, kita klik lagi. Lalu kita klik rebar. Rebarnya muncul lagi. Kita klik ini. Lalu kita klik cover reference. Lalu klik parallel to cover. Teman-teman bisa bikin titik-titik di ujung yang sini. Lalu ujung yang sini. Misalnya ujungnya di sini, lalu ujungnya di sini. Nah, ini untuk membuat cincin ya teman-teman. Teman-teman bisa lebih rapih lagi, tapi ini cuman contoh. Lalu kita pilih tulangan cincinnya. Kita pakai yang T. Mana ya? Bentar. Kita cari dulu. Ya. Misalnya kita mau yang ini deh. Nah, nah, muncul. Ini udah muncul. Kita bisa langsung bikin. Udah nih kita coba bikin si tulangannya. Udah, kita lihat lagi di level 2. Nah, kita lihat hasilnya. Mana ya? Nah, ini jadi bisa terlihat kan yang tadi sudah kita buat tulangan-tulangannya gitu. Nih, misalnya teman-teman mau merubah si hook at start-nya atau hook at end. Misalnya teman-teman merubah itu, misalnya kita dari jadi 90 derajat dan ini juga 90 derajat, itu langsung klik apply. Nah, ini jadi sudah 90 derajat. Bagusnya di aplikasi Revit ini, kita coba grafiknya kita nyalain. Lalu kita pilih ini, lalu klik OK. Nah, teman-teman di sini bisa lihat kategori-kategori identitinya gitu. Jadi ini tuh
termasuk lebar yang ada di balok. Kalau saya teman-teman mau rubah-rubah ini, cukup rubah tulangannya aja gitu. Kalau teman-teman mau rubah baloknya gitu, teman-teman bisa klik baloknya. Misalnya, ntar, ntar kita klik ini. Kita bisa ubah untuk lebar covernya gitu. Misalnya, teman-teman mau di eh, strukturalnya gitu di sininya teman-teman ubah-ubah aja lebar covernya misalnya mau sesuai dengan yang teman-teman mau gitu 40 ada 45 ada 50 lalu ada lebar cover yang ini juga bisa teman-teman rubah lalu yang ini juga bisa teman-teman rubah sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Nah, misalnya kita mau mengubah gitu, bisa ya teman-teman dengan caranya kayak gitu. eh Sekarang kita coba kalau misalnya teman-teman mau ininya sesuai dengan yang teman-teman inginkan gitu, kita klik si tulangannya, kita klik edit type yang udah dijelaskan tadi. Di sini di edit type itu ada buat diameternya, standar band diameternya, standar hook band diameternya itu teman-teman bisa rubah sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Lalu misalnya teman-teman ingin mengubah panjang pendeknya si hook ini, kita coba aja ya, kita klik edit. Kan tadi kita pilih 90 derajat ya. Jadi misalnya kita mau di sininya tuh 500 misal. Nah, lalu kita klik OK aja. Apply. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, ininya jadi memanjang gitu. Nah, udah kan tuh tadi diajarin tentang ininya, teman-teman juga bisa pakai untuk mengerjakan pekerjaan di sini, tapi kita coba lihat di 3D view-nya. Bentar, mau nggak bisa ya? Oh, teman-teman bisa lihat 3D view-nya. Tadi kan kita mau coba sih klik 3D-nya gitu, tapi di sini tuh agak ada masalah di 3D-nya. Tapi untuk cara pembuatan penulangannya tetap seperti itu sampai ada si gambar ini yang udah kita buat gitu. Teman-teman juga bisa mengubah si tulangan-tulangannya sesuai dengan yang teman-teman inginkan, yang seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Mungkin cukup sekian video kali ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Dah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.